warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Di sini saya akan memaparkan judul materi yang sudah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Judul materi: penggunaan tanda baca. Dosen pengampun Muhammad Majid MPD, jurusan PGB 2A, Institut STQ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Doa sebelum belajar: Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas shalihin, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan pada daftar isi di situ ada koper, pengantar belajar, dan pengertian tanda baca. Dan pada halaman 13 ada ayo berlatih, halaman 14 ada kunci jawaban, dan halaman 15 ada kesimpulan materi, halaman 16 ada kalimat penutup, dan halaman 16 juga ada salam. Yang A, pengertian penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Yang B, pengertian titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Penanda berakhirnya kalimat, yaitu fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh kalimatnya: contoh pertama, nenekku meninggal 2 bulan yang lalu. Dan contoh kedua, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yang C, penggunaan tanda koma. Berikut fungsi tanda baca koma yang perlu diketahui. Tanda baca seringkali digunakan di tengah kalimat. Tanda ini umumnya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan. Letak penempatan tanda koma ada di belakang kata yang diikutinya. Contohnya, contoh pertama, Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Yang kedua, Indra, Indri, dan Indro adalah anak kembar 3. Contoh ketiga, 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi tanda koma ini adalah tanda dalam sebuah bacaan yang mengikutinya. Dan yang D, tanda titik 2. Akhir suatu pernyataan lengkap, tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak, wajan, spatula, dan penyaring. Yang E, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, selai digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi juga didesain senyaman mungkin. Yang F, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Contoh, saya belum siap, kata Ahmad 5 menit lagi. Dan contoh kedua, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang G, tanda seru dan tanda garis miring. Tanda seru adalah digunakan untuk pada kalimat seruan atau perintah. Jadi kalau kita ingin memerintahkan, kita menggunakan tanda baca tanda seru, baik pemerintahan keras maupun tidak. Contohnya, tolong tutup jendela itu.
itu adalah perintah yang tidak keras. Dan ini adalah perintah yang keras seperti kerjakan esai ini dalam waktu kurang 15 menit. Dan di sini ada garis miring dipakai dalam nomor surat dan kalimat, tanda garis miring dan teknis menulis dipakai dalam nomor surat dan nomor pada kalimat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun terakhir. Contohnya seperti tahun ajaran. Itu tahun 2015 dan 2016. Contohnya seperti ada di jurnal, ada di makalah dan lain yang sebagainya. Pengganti kata hubung. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti dan kata contohnya pria dan wanita. Contoh kedua, hal tersebut sangat dilarang atau wajib dihindari dalam perbuatan skripsi. Jadi kata garis miring ini sebagai pengganti kata atau. Jadi bisa pakai garis miring. Tanda kurung dan tanda tanya. Yang A, tanda kurung adalah digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan abreviasi. Contohnya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dalam kurung Kemenristek Dikti, telah menyelenggarakan program Hibah Dina Desa atau dalam kurung PHBD semenjak bulan lalu. Yang B, pengertian tanda tanya adalah tanda untuk menanyakan sesuatu. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya maupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Contoh kedua, kamu tahu nggak? Contoh ketiga, ada apa? Tanda tanya tidak digunakan dalam kalimat tanya yang berubah menjadi penjelas seperti Budi paham bagaimana cara mengoperasikan komputer dalam sistem operasi Linux. Dan di sini ada ayo berlatih. Jadi di sini ada soal-soal yang bisa melatih para murid untuk bagaimana sih cara memilih penggunaan tanda baca yang benar. Dan di sini ada juga kunci jawabannya untuk soal yang tadi. Jadi kesimpulan penggunaan tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata atau frasa dalam suatu bahasa. Demikian materi yang telah dipaparkan. Mengenai materi yang telah dipaparkan, tentunya ada banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya ilmu pengetahuan. Terima kasih. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.